Banyak orang yang prihatin terhadap maraknya konflik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Baik konflik yang bernuansa agama, suku, atau kelompok yang tidak jarang berakhir dengan kematian atau kerugian materi. Padahal bangsa kita selama ini dikenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang beradab, dan bangsa yang penuh toleransi. Karena itu hati kita merasa sejuk manakala kita melihat atau mendengar ada orang-orang yang terus memperjuangkan terciptanya kehidupan yang rukun dan damai di negeri kita. Salah satu di antaranya Jeki Manuputi. Terima kasih Jeki. Silakan Idul. Anda merupakan salah satu tokoh yang cukup menonjol dalam upaya perdamaian ketika terjadi konflik di Ambon pada tahun 1999. Boleh tahu apa yang Anda lakukan bersama teman-teman waktu itu? Bang Andi, sebenarnya saya salah satu di antara banyak teman yang bekerja untuk membangun perdamaian. Nah, konflik saat itu berlangsung secara masif ya, dalam eskalasi yang sangat tinggi, sangat berdarah-darah. Sehingga kami melakukan upaya-upaya untuk membangun perdamaian melalui gerakan-gerakan bawah tanah. Tunggu dulu, nanti Anda cerita soal gerakan bawah tanah ini ya. Tapi apa kerugian yang terbesar yang dialami atau yang dirasakan oleh masyarakat di Ambon waktu itu? Saya pikir yang paling parah saat itu adalah kematian dalam jumlah yang sangat banyak, ribuan, kehancuran puluhan bahkan mungkin ratusan ribu rumah, fasilitas umum. Tapi yang paling pahit yang terasa adalah masyarakat terbelah. Ya. Baik secara geografis tetapi juga secara mental ya, berdasarkan garis agama. Yang Muslim ke wilayah Muslim, yang Kristen ke wilayah Kristen. Jadi terjadi pengelompokan. Pengelompokan, segregasi total. Dulunya berbaur dan harmoni. Sebenarnya dulu tidak berbaur juga ya, segregasi di Maluku berdasarkan agama itu warisan kolonial. Ya, tetapi konflik membuat itu menjadi betul-betul permanen. Tapi juga hal yang menarik adalah ketika Anda dan teman-teman menggagas adanya pengiriman beberapa pendeta ke rumah-rumah warga Muslim di sana pasca konflik. Dan ini tentu mengundang pertanyaan dan perdebatan karena mengandung risiko dan mengandung kecurigaan. Tapi sebelum kita sampai ke sana, ada baiknya ikuti dulu kisah berikut ini. Konflik antar umat beragama yang terjadi di Maluku tahun 1999 telah menelan korban hingga hampir 8.000 jiwa. Massa yang sangat mudah terprovokasi akibat sensitivisme kepercayaan menjadi salah satu faktor penyebab pecahnya kerusuhan pada saat itu. Pasca kerusuhan Ambon, tak sedikit upaya perdamaian yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat setempat. Jack Kelvin Fritz Manuputi ialah salah satu tokoh agama yang memprakarsai gerakan perdamaian itu. Dengan memperkuat simpul-simpul masyarakat di bidang ekonomi, budaya, musik, dan teater, lelaki yang bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Protestan di kota Ambon ini membangun komunikasi untuk perdamaian. Tidak cukup di situ, dalam skala internasional, Jack membuat Art for Peace, menggabungkan art skill personal dan kebudayaan setempat. Kegiatan itu terbukti mampu memperkuat silaturahmi antar umat beragama di dunia. Ketetapan hatinya untuk menjadi mata, telinga, dan mulut orang-orang kecil dan korban konflik justru mendatangkan kesulitan untuk dirinya sendiri. Kerap kali ia mendapatkan intimidasi dari berbagai pihak, mulai dari ancaman berupa teror pembunuhan, sampai dengan dibakarnya rumah kediaman orang tua Jeki oleh massa yang kontra atas kegiatan yang ia lakukan. Jadi pada prinsipnya kegiatan-kegiatan perdamaian yang kita lakukan di sini analoginya seperti menganyam tikar. Ya. Kita memperkuat setiap simpul-simpul interaksi dalam masyarakat, kemudian kita menjalin satu dengan yang lain. Ada sangat banyak kelompok yang terbentuk pasca konflik. Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan buruh, lingkungan, pengungsi, resolusi konflik, perdamaian, reintegrasi sosial telah melekat dalam jalan hidupnya.
Tak sia-sia tahun 2007, Ma'arif Award memberikan apresiasi sebagai sosok berdedikasi yang besar bagi perdamaian. Dan di tahun 2012, ia pun mendapat penghargaan Tannenbaum Award dari sebuah lembaga di Amerika Serikat. Kini Jackie tengah merintis sebuah komunitas fotografi yang ia namai Maluku Photo Club. Komunitas ini tak hanya bertujuan mendekatkan masyarakat berbagai agama di Maluku yang mempunyai hobi fotografi, tetapi juga memupuk kepercayaan agar tak mudah terprovokasi. Jadi Anda dan keluarga juga adalah korban konflik waktu itu ya? Ya. Pada saat konflik, Anda dan teman-teman itu menggalang atau melakukan gerakan baku baik. Boleh tahu baku baik ini artinya apa dan gerakan ini tujuannya apa? Ya, baku baik itu diambil dari permainan anak-anak ya. Kemudian baku marah, saling marah, kemudian mereka berbaikan kembali dan menempelkan dua jari jempol ya. Karena kalau itu, marahan pakai kelingking. Marahan ya? pakai kelingking. Kalau baikan pakai jempol. Okay. Nah, kita mengambil itu. Saya kebetulan memilih itu untuk simbol gerakan baku baik untuk membilang kita harus belajar dari anak-anak, ketulusan anak-anak. Dan gerakan ini diprakarsai oleh warga yang Muslim dan juga Kristen ya? Ya. Bersama-sama. Bagaimana mungkin di tengah konflik di mana secara emosional kita kelihatannya waktu itu antar agama saling bermusuhan, tahu-tahu Anda dan teman-teman yang berbeda agama bisa bersatu kemudian menggerakkan upaya perdamaian. Ada 1-2 teman yang datang dari Jakarta ya dan menghubungkan teman-teman di Ambon untuk bertemu secara sembunyi-sembunyi. Karena saat itu eskalasi konflik begitu tinggi, orang tidak mudah untuk bicara tentang damai, karena itu kita harus memilih mengambil jarak yang agak jauh. Sehingga pertemuan demi pertemuan itu dilakukan di luar Maluku. Ini lintas agama ini ya? Lintas agama. Dan dari kelompok yang kecil, 12 orang itu berkembang menjadi besar dari waktu ke waktu. Tadi Anda menyebutkan Anda dan teman-teman juga melakukan gerakan bawah tanah. Apa maksudnya? Ya, gerakan bawah tanah memang perjumpaan untuk membangun kedekatan satu dengan yang lain itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini berpindah-pindah tempat, baik di Ambon tetapi juga di luar Ambon, ya, di luar Maluku. Kita berjumpa, kita melakukan analisa terhadap konflik, membangun ide-ide untuk bagaimana mendekatkan dan memperluas jaringan teman-teman yang seide tentang konflik. Dilakukan bawah tanah karena memang waktu itu sangat terancam. Ya. Ada kelompok pada komunitas Muslim dan Kristen, ada kelompok-kelompok grassroots yang tugasnya menculik dan membunuh mereka yang dicurigai terlibat atau dianggap kolaborator ya. Untuk berdamai dengan pihak musuh, tanda kutip. Dengan pihak musuh, tanda kutip. Jadi dianggap ini pengkhianat. Karena itu sangat riskan untuk bicara tentang damai, bahkan berjumpa. Kita harus memilih jalan-jalan yang tersembunyi. Gerakan Bakuba ini kan dianggap kemudian efektif juga untuk membantu meredam gejolak atau konflik yang terjadi waktu itu. Apa sebenarnya kunci keberhasilan dari gerakan Bakuba ini? Jadi gerakan itu bergerak pada basis masyarakat yang paling bawah. Ya. Jadi apa yang masyarakat mau, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikirkan tentang konflik, apa yang mereka pikirkan tentang perdamaian. Karena itu kita menghimpun simpul-simpul masyarakat, ya baik yang Muslim bekerja di Muslim, yang Kristen bekerja di Kristen, memperluas simpul-simpul itu, baru kemudian kita menjalin dalam perjumpaan demi perjumpaan. Sehingga memang dia memberikan kontribusi untuk membangun perdamaian dari bawah, dari inisiatif masyarakat sendiri. Baik pendekatan yang sifatnya kultural, ya, tetapi bukan cuma itu, ya, kita juga pakai pendekatan-pendekatan yang lebih personal, ya, pendekatan pertemanan misalnya, ya, dari individu menjadi grup, memperluas grup teman itu, memperbanyak grup teman, baru kita menganyam seperti menganyam tikar pandan. Gitu. Sesudah konflik mulai mereda, tapi masih tetap bagaikan bara yang belum selesai. Anda dan teman-teman melakukan gagasan baru yaitu live-in kalau nggak salah ya, di mana Anda mengutus pendeta-pendeta untuk tinggal di rumah-rumah warga Muslim. Nah ini kan penuh risiko waktu itu dianggapnya ya. Gagasan ini lahir dari mana ini?
Memang itu gagasan yang muncul dari saya dan teman-teman di Lembaga Antar Iman, lembaga yang kami bentuk selama konflik, bekerja sama dengan Gereja Protestan Maluku. Ada program penguatan kapasitas para pendeta. Salah satu segmen yang diperkuat adalah kemampuan untuk berinteraksi dan membangun hubungan lintas iman. Nah, kami mengasistensi program itu dan saya mengusulkan kenapa tidak dibikin saja live-in. Mereka tanya kenapa. Saya bilang ya, kalau kita hanya membangun persepsi secara konseptual, apa itu pluralisme, apa itu hubungan antar iman, tapi kita tidak punya pengalaman bersentuhan langsung, ya kita belum sama sekali menginternalisasi itu. Karena itu saya namakan programnya live-in. Kita mengirim pendeta-pendeta ya secara periodik, perangkatan untuk tinggal dengan keluarga-keluarga muslim. Termasuk di wilayah-wilayah yang dulu ketika konflik dianggap wilayah sangat keras. Hasilnya bagaimana? Nah, itu memang menarik Bang Endi, karena kita tidak memberitahu mereka bahwa keluarga-keluarga atau host family kita sudah siapkan. Masyarakat di situ kita sudah siapkan. Jadi sebelum pendeta-pendeta itu pergi, kita minta mereka menulis pada kertas metaplan apa persepsi dan ketakutan mereka tentang diri mereka, dan apa persepsi tentang keluarga yang dia akan tempati ya. Dan kita kemudian menyusun itu dan menghitung 85% persepsi tentang diri sendiri mereka tidak tahu. Apa yang mereka akan pakai atau cerita apa yang akan dipakai untuk menghubungkan mereka dengan keluarga. Dan hampir 90% persepsi tentang keluarga, mereka tidak yakin bahwa keluarga itu akan tulus menerima mereka. Kenyataannya? Dan mereka marah-marah bilang, kenapa untuk menjadi dekat kita butuh semalam? 3 jam cukup. Nah, saya bilang tidak, 1 malam. Besok pagi jam 10 mereka harus kembali. Ya. Kita tunggu besoknya sampai sore banyak di antara mereka belum kembali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka keenakan tinggal bersama keluarga. Ya. Dan ketika mereka kembali, mereka komplain. 1 malam tidak cukup, minimal 3 hari. Ya. Lalu kita minta mereka menulis kembali perubahan persepsi pada diri mereka, baik terhadap diri mereka dan terhadap keluarga atau komunitas yang mereka datangi. Dan mereka bilang, wah sangat luar biasa perjumpaan itu. Kita tidak sangka mereka mengizinkan kita berdoa di meja makan mereka. Mereka meminta kita berdoa untuk keluarga mereka, untuk anak-anak mereka. Dan kami merasa malu terhadap diri kami karena awalnya kami punya persepsi begini. Ya. Dan program itu kemudian berlanjut untuk anak-anak muda, ya paling terakhir dibuat untuk guru-guru. Baik, menarik ya, dari sini membuka mata mereka, hati mereka. Artinya yang berbeda agama tetap adalah saudara-saudara yang juga bisa menerima mereka ya. Selain urusan mengupayakan perdamaian dalam konflik, Anda juga adalah tokoh yang dikenal memperjuangkan keadilan. Dan itu terjadi ketika Anda membela teman-teman di Haruku. Bahkan untuk itu Anda hampir di penjara atau nyaris di penjara. Tapi sebelum kita ke sana, kita rehat sejenak, ikuti terus GKN. Kita punya tentara anak baik pada komunitas muslim atau Kristen pada saat itu.